Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari topik 12 tentang wahyu Allah. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Barnabas Avenpa dengan MPM 203083. Perkenalkan, nama saya Cicentus Siktus Yamira dengan NPM 203085. Nama saya Maria Kristina, NPM 203097. Apa itu wahyu Allah? Wahyu adalah ungkapan bagi kebutuhan religius manusia. Konsep wahyu muncul di sepanjang sejarah umat manusia. Wahyu sebagai intervensi Allah semata-mata dari luar atau dari atas. Wahyu yang disebut kodrat Allah diketahui melalui ciptaannya. Allah ditemukan sebagai dasar atau asal mula segala sesuatu. Allah dalam arti tertentu diketahui namun tidak dikenal dan kita tidak mengerti. Wahyu dalam arti khas. Yang pertama, wahyu menyapa manusia. Yang kedua, wahyu sejati berwujud peristiwa dan dialog antara Allah dan manusia. Yang ketiga, pewahyuan Allah itu dimengerti tetapi tidak disadari. Wahyu itu membangkitkan kesadaran dan tindakan manusia sehingga harus direfleksikan. Yang keempat, sabda Allah itu tak pernah murni tetapi selalu di antara dalam sabda manusia, tetapi selalu dikenal sebagai sabda Allah yang tidak menipu. Yang kelima, sejarah wahyu terjadi karena dua faktor, yaitu yang pertama para nabi yang membangun kesadaran, yang kedua komunitas orang yang mendengar warta. De Verbum artikel 2. Wahyu adalah gerak hidup ilahi, kehendak Allah. Wahyu itu bersifat triniter. Wahyu adalah peristiwa perjumpaan aktual yang melibatkan hidup aktual kita dengan hidup Allah yang tidak pernah kelihatan. Terjadi sapaan dan jawaban. Wahyu terwujud dalam karya dan sabda yang terjalin mendalam. Kristus kepenuhan Allah. Kristus menjadi jaminan bahwa wahyu adalah benar-benar nyata. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu wahyu bukanlah sejumlah pokok ajaran, melainkan kisah sejarah Allah dengan manusia. Pernyataan dari Allah demi keselamatan. Yang berikut wahyu bersifat universal. Artinya wahyu lanjutkan, yaitu wahyu bukanlah sejumlah pokok ajaran, melainkan kisah sejarah Allah dengan manusia. Pernyataan diri Allah demi keselamatan. Wahyu bersifat universal, yang berarti wahyu Allah itu terbuka untuk semua orang. Teologi perjanjian adalah perjanjian Allah dengan manusia, di mana manusia berseru dan Allah menjawab. Kristus sabda Allah, simbol Allah. Kristus adalah kepenuhan wahyu. Allah yang mengenal diri kepada manusia menjadi konkret dalam diri Kristus. Yesus Kristus yang diutus menjadi manusia kepada manusia. Mengenal Allah secara manusia. Dengan pewahyuan itu dan pewahyuan ilahi itu, Allah mau mengikut sertakan manusia dalam harta-harta ilahi yang sama sekali melampaui daya tangkap akal budi manusia. Dalam artikel ini mau menegaskan soal rasionalitas, karena penalaran akal budi kita akan mengetahui Allah, tetapi wahyu Allah tidak sama dengan penalaran budi manusia. Meneruskan wahyu itu. Wahyu adalah sejarah Allah dan manusia.
Untuk meneruskan wahyu Allah, kita perlu komunikasi secara personal dengan Allah. Tradisi itu sendiri adalah komunikasi silang, vertikal dan horizontal, yaitu antara Allah kepada manusia dan manusia kepada Allah. Tradisi dipahami sebagai komunikasi, maka tradisi menjadi tindakan komunikatif dalam berbagai karunia Allah tadi. Jadi wahyu itu sendiri adalah tradisi. Ya, di sini ada tradisi suci. Tradisi adalah hidup dan iman gereja. Tradisi itu mengalami perkembangan. Tradisi yang dinamik. Hubungan antara tradisi dan kitab suci. Tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat, sekali dan berpadu. Keduanya mengalir dari sumber yang sama dan bergabung menjadi satu dan menuju kepada tujuan yang sama. Wahyu Allah terungkap dalam kitab suci dan diteruskan oleh tradisi. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Magisterium adalah kuasa mengajarkan apa yang diturunkan sabda itu. Tradisi kitab suci dan wewenang mengajar gereja saling berhubungan dan berpadu sedemikian erat. Jadi, wewenang mengajar gereja magisterium itu berfungsi untuk melayani sabda Allah, bukan untuk menguasai bahkan membuat ajaran baru. Fungsi dari magisterium ini mendengarkan sabda Allah, mendapat fungsi utama supaya wahyu dan sabda Allah dipelihara dengan baik. Jadi di sini kitab suci, tradisi, dan magisterium saling berpadu sedemikian rupa sehingga yang satu tidak bisa berjalan sendiri tetapi saling membutuhkan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga menjadi bekal bagi kita semua, dan jika teman-teman kurang mengerti dan kurang memahami dari apa yang kami presentasikan, kami memberikan waktu dan kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya agar kita saling membagi pengetahuan untuk menambah ilmu kita ke depan. Sekian dari kami, terima kasih.